Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini dari kelompok 2 ingin membahas tentang sediaan parenteral, yaitu dengan review jurnal perhatikan sediaan steril untuk pasien care unit atau ICU di satu rumah sakit swasta di Semarang. Next. Yang beranggotakan Lia Fidah, Nilatin Aska, Sofi Novia Wijayanti, Nurul Aini, Rizky Nur Aini, dan Rusmiyati. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Tujuan dari penelitian ini adalah proses peracikan, kualitas serta ketersediaan sediaan parenteral yang dihasilkan dari proses peracikan untuk pasien intensif care unit atau ICU, salah satu rumah sakit swasta di Semarang. Kemudian alat dan bahan. Alat yang digunakan: 1. Seperangkat lembar observasi meliputi sarana, prasarana, dan sistem pendukung, peracikan pendahuluan, proses peracikan, hasil sediaan steril. Yang kedua, instrumen yang digunakan untuk penelitian analitik adalah pH meter. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah ceftriaxone, meropenem, omeprazole. Metode dan cara kerja. 1. Desain studi. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan desain deskriptif dan analitik yang dilakukan dengan observasi prospektif pada salah satu rumah sakit swasta di Semarang. 2. Instrumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah seperangkat lembar observasi menurut pedoman pencampuran dan penanganan statistika dan pedoman dasar spacing steril. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2009. Instrumen yang digunakan untuk penelitian analitik adalah meter. Pengamatan. Kriteria subjek penelitian adalah sediaan parenteral peracikan pada pasien ICU rumah sakit X yang dilakukan selama masa observasi. Semua sampel yang memenuhi kriteria inklusi untuk kesesuaian segera dievaluasi untuk kesalahan peracikan selama pendahuluan peracikan dan proses persiapan pada sesuai dengan pedoman. 4. Kualitas persiapan steril. Uji bebas kuman dilakukan di Puskesmas Semarang dengan menginokulkan sampel sediaan steril ke dalam media universal yang ada di pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, analisis data. Analisis data observasi dilakukan dengan menghitung presentasi bentuk error pada setiap aspek dengan menggunakan persamaan, yaitu rumus di jurnal. Jika hasil persen ketidaksesuaian adalah 0%, maka dapat disimpulkan bahwa aspek persiapan dan proses peracikan telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pedoman 4 Adminitur dan handling sitostatistika dan pedoman dasar dispensing steril. Lalu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sediaan steril dengan frekuensi sediaan paling tinggi adalah injeksi omeprazole, injeksi meropenem, dan injeksi ceftriaxone. Pasien yang sakit kritis memiliki potensi tinggi terkena penyakit mukosa terkait stres atau SRMD. Omeprazole adalah penghambat pompa proton PPI. Ini adalah agen efektif yang mengurangi sekresi asam lambung. Omeprazole sering digunakan pada pasien sakit kritis karena lebih efektif daripada antagonis reseptor histamin 2 dalam mencegah pendarahan gastrointestinal bagian atas yang penting secara klinis dan nyata. Hal ini dapat menjelaskan mengapa injeksi omeprazole paling sering dilakukan di ICU.
Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses peracikan yang dilakukan pada pasien di Intensive Care Unit X rumah sakit sebagian besar tidak sesuai dengan pedoman peracikan jarum suntik dan pengobatan sitostatik. Kualitas di kesediaan steril bebas dari pertumbuhan bakteri, pengukuran pH tes triakson dan meropenem masih dalam kisaran pH berdasarkan literatur. Sedangkan pH injeksi omeprazole yang dilarutkan dengan pelarut yang sesuai memiliki pH di bawah pH teoritis. Sangat penting untuk selalu menerapkan pedoman pencampuran empat dan penanganan sitostatika dan pedoman dasar dispensing steril untuk mencegah kesalahan pengobatan yang dapat membahayakan pasien. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.